Kemarin sempat ada yang bertanya, Mas, mungkin tidak sih hutang kita di pinjaman online, khususnya pinjaman online yang sudah resmi OJK atau yang legal, itu bisa lunas dengan sendirinya tanpa harus kita membayar hutang tersebut? Saya jawab bisa, karena saya mengalami sendiri bahwasanya hutang saya tiba-tiba 0 rupiah alias lunas. Bagaimana ceritanya? Saya akan bahas tuntas di video ini sekarang. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya buat teman-teman yang selalu setia menunggu video terbaru dari Wani Tangi Official ya. Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan pastinya dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang udah klik video ini. Lagi dan lagi saya akan kembali mengingatkan nih, mungkin ada teman-teman yang tidak sengaja menonton channel Wani Tangi Official ataupun klik video ini padahal kalian tidak memiliki hutang di pinjaman online atau di pinjol. Saya ingatkan buat semuanya yang belum pernah mengenal pinjol, jangan pernah mencoba mengajukan pinjaman di pinjaman online. Karena pada dasarnya nantinya ketika kalian nekat untuk menjerumuskan diri terjun ke dunia pinjaman online, itu kerugian-kerugian itu akan sangat banyak sekali yang kalian dapatkan, tapi manfaatnya tidak ada sama sekali. Dan juga nih buat yang sudah terlanjur terkena pinjaman online, hanya di channel ini, channel yang selalu merangkul kalian semua agar kalian mau berpikir secara logika sehat kalian supaya bisa keluar dari masalah pinjaman online. Karena pada dasarnya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Begitu juga dengan masalah pinjaman online. Pinjaman online itu tidak seseram yang kalian bayangkan. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan video kali ini. Di video kali ini itu saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber Wani Tangi atau salah satu anggota grup WhatsApp Wani Tangi ya, yang menanyakan terkait bisa tidak hutang kita tiba-tiba lunas walaupun kita tidak pernah membayarnya. Atau secara gampangnya ya, hutang kita tiba-tiba nol padahal kita nggak pernah membayar hutang pinjaman online tersebut. Ya betul, seperti di awal saya tadi bilang ya, bahwasanya saya sendiri mengalami hal itu. Di aplikasi pinjaman online, nama aplikasinya Kredinesia yang saya miliki, itu saya kalau nggak salah ingat itu saya punya tunggakan itu dari tahun 2019. Dan beberapa minggu lalu saya cek itu, saya kaget, kok nol, nggak punya tunggakan lagi. Tapi kalaupun saya meminjam juga udah nggak bakal bisa gitu ya. Kenapa bisa tiba-tiba lunas? Saya sendiri awalnya kaget, bingung gitu. Akhirnya saya mencobalah mencari informasi kesana kemari lah melalui apa yang saya bisa ya, itu saya cari-cari informasi. Dan ternyata ada beberapa jawaban yang menurut saya sangat masuk akal dan kemungkinannya itu terjadi pada saya. Dan atau mungkin ada penonton Wani Tangi yang mengalami hal tersebut baik di aplikasi seperti saya yaitu Kredinesia ataupun di aplikasi-aplikasi pinjol legal yang lainnya. Kalau umpama sekiranya ada yang kira-kira hutang kalian tiba-tiba dicek itu sudah tidak ada tunggakan lagi atau dalam arti lunas, bisa tulis di komentar ya, biar yang lain juga tahu. Nah, balik ke masalah ketentuan-ketentuan kenapa bisa tiba-tiba lunas, menurut saya itu yang pertama itu begini. Yang pertama, setiap aplikasi, setiap platform pinjaman online yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang biasa disebut itu adalah pinjol legal, itu mereka setiap bulannya atau mungkin setiap tahunnya itu wajib melaporkan ke pihak OJK. Gampangnya gini nih, melaporkan pendanaan yang keluar ada berapa, nasabah dalam 1 tahun itu ada berapa banyak, terus nasabah yang galbay itu ada berapa banyak, itu semuanya rinci tuh, harus melaporkan ke pihak OJK. Dari pihak pinjaman online tersebut melapor ke OJK itu wajib. Dari situ kemungkinan ada beberapa kemungkinan yang memungkinkan bagaimana caranya agar aplikasi tersebut dilihat bagus lah, ibaratnya dilihat baik oleh OJK, bahwasanya ini aplikasi nasabah yang menunggak jarang nih di aplikasi ini, pendanaan terus pembayaran yang masuk juga tepat sesuai segala macamnya lah. Intinya aplikasi tersebut
nggak mau dilihat buruk oleh OJK, karena itu kemungkinannya akan beresiko aplikasi tersebut di stop operasi atau mungkin di stop izinnya atau apapun itu, yang simpelnya itu bisa berimbas ke aplikasi tersebut, nantinya tidak bisa beroperasi lagi. Mungkin seperti itu ada nyambung-nyambungnya lah ya. Nah, terus ketentuan apa Mas yang membuat hutang kita tiba-tiba dilunaskan, nasabah yang seperti apa gitu? Yang pastinya itu dari si pihak aplikasi tersebut yang bisa memilah-milih siapa saja nih yang bisa dilunaskan atau kriterianya seperti apa, itu yang tahu pasti dari pihak aplikasi itu gitu. Kalau saya sendiri nggak bakal tahu, tapi beberapa kemungkinan yang memungkinkan itu terjadi adalah salah satunya itu nasabah yang telatnya mungkin sudah bertahun-tahun, sudah terlalu lama. Itu yang pertama. Nah, ya berikutnya bisa juga nasabah tersebut kemungkinan besar itu terlalu susah untuk ditagih. Dalam arti ditagih dari segi apapun itu selalu cuek, selalu pasrah. Mungkin menurut aplikasi tersebut ini si nasabah ini tuh nggak ada harapan lagi nih untuk bisa membayar gitu. Terus kemungkinan lain itu mungkin yang hutangnya tidak begitu besar gitu ya. Nah, kemungkinan yang lainnya lagi itu lokasinya itu tidak mungkin terpantau oleh DC lapangan atau tidak bisa didatangi oleh DC lapangan, mungkin sangat jauh sekali atau mungkin sangat-sangat di pelosok sekali, itu kan bisa aja seperti itu. Karena kalau saya flashback ke diri saya sendiri ya, aplikasi Kredinesia saya itu kalau nggak salah itu dulu pinjamnya itu sekitar tahun 2019-an. 2019 kalau sampai 2024 mungkin ya saya ngeceknya di tahun 2024 itu udah tidak ada tunggakan, tapi terhapusnya mulai kapan saya kan nggak tahu ya. Ketika saya cek udah tiba-tiba nggak ada tunggakan. Nah, andai dari 2019 sampai 2024 itu berarti artinya 5 tahun. Satu. Nah, kemungkinan yang kedua yang tadi saya bilang, hutang kecil, ya kemungkinannya juga itu. Karena hutang saya di Kredinesia itu juga hanya 1 juta rupiah saja. Gitu loh. Itu di Kredinesia. Saya coba cek lagi di aplikasi legal yang saya miliki yang lain, beberapa itu nggak ada sih yang tiba-tiba nol juga gitu. Karena perlu digarisbawahi ya, kalau yang punya saya pribadi itu dulu tunggakannya itu rata-rata ilegal. Kalau legal itu jarang, jadi cuma ada 1-2 aplikasi lah. Ya mudah-mudahan nih teman-teman bisa mendapatkan mendapatkan keuntungan tersebut lah, yang hutangnya tiba-tiba dilunaskan oleh aplikasi tersebut. Tapi jangan terlalu berharap itu juga. Kalau emang itu terjadi ya itu syukur ya. Kalau memang nggak terjadi ya nggak usah. Kenapa sih saya nggak dapat keuntungan itu nggak usah terlalu disesali seperti itu. Ya pokoknya sebisa mungkin, semaksimal mungkin, selama masih bekerja, selama masih ada pendapatan, itu ya sebisa mungkin ngumpulin uang lah sedikit demi sedikit. Yang jelas itu jangan pernah mencoba membayar pinjaman online dari hutang-hutang di tempat lain atau yang biasa disebut gali lubang tutup lubang. Itu tidak akan ada habisnya. Lagi pula nih yang perlu diketahui, pinjaman online legal itu kalaupun kalian telat berapapun lamanya, itu dendanya bertambah tapi ada masa berhentinya. Dendanya itu maksimal hanya 100% dari pinjaman awal kita gitu. Pinjaman 1 juta ya nanti ketika udah 2 juta ya mereka akan berhenti sendiri. Yang artinya bisa digarisbawahi, daripada kalian harus gali lubang tutup lubang terus menerus, itu nanti akan makin membengkak, makin membesar. Mendingan yang satu itu nggak masalah kalaupun kalian belum bisa bayar sampai denda maksimal 2 kali lipat atau 100%. Toh nantinya denda itu juga sifatnya nggak permanen, masih bisa juga dinego untuk minta penghapusan denda dan segala macamnya. Ya pokoknya artinya kalian jangan terlalu berpikir terlalu jauh lah, kalau masalah denda itu ada stopnya. Dan bagaimana kedepannya ketika kalian memang masih belum memiliki uang, sembari ngumpulin uang, sembari menyisihkan rezeki kalian, itu ya kalian terus membangkitkan mental kalian. Cara-caranya itu mudah sekali, tinggal cari edukasi-edukasi baik itu di YouTube, di platform-platform yang lain, itu tinggal kalian sering-sering aja mencari informasi tersebut, khususnya yang bisa menguatkan mental kalian semuanya gitu. Dan yakinkan juga bahwasanya semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Hutang pun itu bisa lunas pastinya, tapi tinggal waktu aja, tergantung kalian masing-masing nih. Lunas cepet bisa,
hutang A ngambil dari hutang B itu bisa tiba-tiba lunas. Yang hutang A-nya, hutang B-nya belum. Itu yang disebut gali lubang tutup lubang, dan saya yakin pasti banyak sekali yang mengalami hal tersebut, dan mungkin 90% nyesel gara-gara gali lubang tutup lubang, hutangnya jadi menggunung di pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Mungkin segitu saja untuk video kali ini ya, pembahasan kali ini. Dan buat teman-teman nih yang sekiranya belum ada tempat untuk mencari motivasi atau belum ada tempat untuk bertukar pikiran, mencari informasi seputar keluar dari masalah pinjaman online, kalian bisa gabung grup WhatsApp Wanitangi dengan cara menghubungi saya melalui nomor saya yang saya tinggalkan di deskripsi video ini ataupun di komentar teratas ya. Oke ya, saya akhiri saja untuk video ini. Terima kasih yang udah ngikutin video ini, dan mohon maaf sekali lagi jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian di video ini. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.